itu di luar kita. Ya. Ya. Ada informasi tadi sebentar. Di layar ada informasi. Ya. Saya mau katakan bahwa yang berubah itu di luar kita. Ya, musim itu di luar kita. Tuhan kita nggak berubah, tetapi apa yang menyebabkan seseorang di perubahan musim dan keadaan ini, saudara juga mengalami yang namanya perubahan. Pekerjaan berubah. Semuanya berubah. Kenapa bisa berubah? Karena yang di dalam kita ini kepengaruh berubah. Terpengaruh ikut berubah oleh karena di luar berubah. Harusnya ini kekasih Tuhan. Di luar boleh berubah, yang di dalam hidup kita ini jangan sampai berubah. Kesetiaan kita, ketaatan kita, kesungguhan kita, ibadah kita, jangan sampai itu berubah. Sebab kalau yang di dalam ini ikut berubah, mengikuti yang di luar, yang sedang berubah, maka otomatis pelan tapi pasti kita akan kehilangan yang namanya apa yang menjadi berkat dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pandemi ini siapa yang pernah menyangka, saudara ya? Nggak ada yang pernah menyangka tentang pandemi yang terjadi 2 tahun, ya, bisa merubah semuanya. Tetapi sebenarnya kasih Tuhan nggak pernah berubah. Nah, bagaimana caranya kita ini tetap bisa menikmati berkat-berkat yang adalah janji Tuhan bagi orang-orang percaya? Khotbah berkat ini paling disukai banyak orang. Tetapi mari kita lihat, apa yang menyebabkan saudara dan saya terus bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita lihat, nanti ada diskusi. Saya ingin Anda boleh bertanya apapun, ya. Kalau saya mampu jawab malam ini, saya akan jawab. Ya, perhatikan. Bacaan kita terambil dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26. Saya hanya cukup pakai 2 ayat ini saja untuk menggambarkan bahwa sesungguhnya semua berkat Tuhan itu adalah untuk saudara dan saya yang adalah milik kepunyaannya. Ingat, Tuhan mengatakan bahwa orang yang percaya, orang yang mengikuti jejak iman daripada Abraham, dia ada dalam garis berkat Abraham. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26, kekasih Tuhan bisa membuka, kalau Anda ada Alkitab, ada handphone yang lain, selain yang dipakai untuk Zoom ini, ya, jangan cuma mendengar apa yang saya katakan, saya ingin saudara juga membuka, supaya itu mudah saudara untuk memahami. Ya, yang Tuhan mau itu bukan banyaknya firman yang kau tahu, tapi banyaknya firman yang kau pahami. Mengetahui firman dengan memahami firman itu 2 hal yang berbeda dan 2 hal yang tidak sama. Mari kita lihat. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26 dikatakan oleh Daud demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Diberkatilah kita yang membaca firman, merenungkan, memahami, serta melakukannya. Kita tahu bahwa apa yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur 37 ini bukan seperti seseorang yang sedang mengarang sebuah cerita. Tulisan dalam Mazmur 37 ini adalah hasil pengamatan, hasil perjalanan kehidupan yang dialami oleh Daud muda sampai Daud menjadi tua. Daud muda dan Daud tua, saudara. Kalau Anda melihat judul perikopnya adalah kebahagiaan orang fasik itu semu. Kalau Daud mengatakan kebahagiaan orang fasik itu semu, berarti kebahagiaan orang benar itu real,
Nah, itu kan cara berpikirnya kan begitu. Itu sebabnya Daud mengatakan, dahulu aku muda. Artinya apa? Daud melihat apa yang dilihatnya sejak dari dia muda sampai dia tua, dia melihat, tentu yang dilihat bukan banyak orang, tapi satu orang yang dilihat. Bahwa orang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Saudara jangan anggap bahwa Alkitab itu sebuah karangan manusia, cerita manusia. Ini real, saudara. Ya, ini real. Perhatikan, apa yang ditulis oleh Daud itu bukan orang percaya loh, orang benar. Nah, ini penting. Apakah beda antara orang benar dan orang percaya? Oh, jelas berbeda. Orang benar adalah orang yang percaya. Bukan hanya percaya Yesus, tetapi orang yang percaya dengan perkataan Yesus, dengan pengajaran Yesus, dan melakukan. Itu orang benar. Itu sebabnya jangan berhenti hanya menjadi orang percaya. Anda masih ingat bagaimana Yesus menegur seorang yang 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Yesus tahu pergumulan orang ini. Dia pengen bisa berjalan dan meninggalkan kolam itu. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di sana, Tuhan Yesus berkata di sana, Tuhan Yesus berkata di sana, ya, Tuhan Yesus berkata di sana bahwa angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi apa yang terjadi dengan orang ini? Dia sibuk menceritakan kekecewaannya. Kalau saya jadi orang itu, begitu mendengar saya percaya Yesus dan apa yang dikatakan Yesus, saya akan lakukan. Saya akan menerima sesuatu. Itu sebabnya orang benar yang dilihat oleh Daud itu bukan cuma sekedar orang yang percaya, tapi orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Nah, disinilah yang ingin saya tekankan kepada setiap kekasih Tuhan. Bahwa the blessing is yours. Berkat Tuhan itu untuk saudara. Ya. Berkat Tuhan itu disediakan untuk saudara. Caranya bagaimana? Saya menulisnya ada 3 hal dari ayat yang saya baca dari Mazmur 37 ini adalah, yang pertama, Daud dari muda sampai dengan menjadi tua, ini kan berarti ada perubahan. Gitu. Dengan berjalannya waktu, ada banyak perubahan. Tetapi bagaimana saudara bisa menikmati perubahan itu? Yang pertama, menikmati berkat itu, yang pertama adalah di dalam semua perubahan kehidupan, di dalam semua perubahan kehidupan, biarlah perubahan itu saudara ada di dalam Tuhan. Hidup kita bisa berubah. Saya dulu muda. Saya pernah muda, sekarang umur saya 50 tahun. Ya, sudah tidak muda lagi. Ada perubahan dalam hidup saya. Tetapi bagaimana perubahan dalam hidup saya ini saya tetap bisa menikmati berkat Tuhan? Jawabannya sederhana. Apabila dalam perubahan itu saya ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya seperti yang di depan tadi saya katakan. Pandemi, semua masalah dalam kehidupan kita ini yang berubah ini kan di luarnya. Luar ini yang berubah. Yang di dalam ini jangan sampai berubah. Saudara harus tetap di dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Seperti yang pernah saya katakan dalam khotbah-khotbah saya di awal-awal pandemi. Pandemi ini akan menghasilkan 2 kelompok orang percaya. Orang percaya yang apatis dan orang percaya yang optimis. Apatis dan optimis. Orang percaya yang sungguh-sungguh dan orang percaya yang tidak sungguh-sungguh. Saya tidak tahu Anda ada di dalam mana. Tetapi Alkitab berkata, ketika kita ada di dalam perubahan-perubahan itu ada di dalam Tuhan,
Musim berganti, engkau tetap cinta Tuhan. Masalah datang, engkau tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka saya yakin, perubahan itu akan membuat engkau tetap menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya teringat dengan Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan Yesus berbicara tentang pokok anggur. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang keempat, ya, dan ayat yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Anda melihat bagaimana Yohanes menulis apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa di luar aku, ketika perubahan terjadi, kamu di luar Tuhan, kamu nggak dapat apa-apa. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Kenapa saya nggak mengalami berkat Tuhan? Kenapa saya nggak mengalami pembelaan Tuhan? Kenapa saya nggak mengalami kasih Tuhan? Karena perubahan itu, kamu nggak di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, apakah ke depan akan ada banyak perubahan? Oh, pasti ada banyak perubahan. Tetapi kalau kita tetap di dalam Tuhan, maka kita akan tetap menikmati berkat Tuhan. Yang percaya kasih jempol. Yang percaya kasih jempol dulu. Saya ingin tahu jempol-jempolnya ini. Ya, saya ingin tahu jempol-jempolnya. Wow, luar biasa. Ibu Yohana, Ibu Meisyang, Oma apa ini dari BTD. Aduh, luar biasa ini. Sebentar saya lihat dulu nih. Ibu Tambunan, Ibu Sibuya dari Medan kah? Ibu Yeni, Ibu Ingawat, Oma Ingawati, Megian, Pak Frans, haleluya. Masih kelihatan muda nih Pak Frans ya. Padahal umurnya hampir sama, beda tipis sama saya ya. Puji Tuhan. Baby face memang Pak Frans ya. Oke, puji Tuhan. Saya lanjutkan, dikasih Tuhan ya. Baik. Jadi kita tahu bahwa di dalam hidup ini, ketika dalam perubahan itu engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan, maka nggak usah takut dengan perubahan. Saudara, ada satu kesaksian. Saya mau sharing ya. Saya sharing tentang jemaat saya. Ya, saya gembala, sudah 15 tahun saya menggembalakan gereja yang sudah berdiri 30 tahun. Ya, saya mau cerita, ada satu jemaat kami, saudara, itu 7 tahun yang lalu. Ya, waktu datang 7 tahun lalu dia datang di acara worship night, ibadah seperti doa malam, tetapi isinya cuma penyembahan aja, nggak ada firmannya, hanya penyembahan aja. Nah, si bapak ini duduk lebih awal sebelum ibadah mulai, dan selalu duduknya di situ setiap hari Rabu. Ya, saya lihat doanya kusuk, nangis-nangis. Lalu saya tanya kepada dia, kan, siapa ini orang? Oh, ini jemaat baru, Pak. Lalu seorang teman yang dekat dengan rumahnya dia cerita. Dia ini punya usaha, Pak. Tapi usahanya terbakar, Pak, habis. Semua modalnya habis. Dia adalah punya usaha buat peti mati, saudara ya. Lalu setelah beberapa kali ibadah, saya ketemu dengan dia. Tetap setia ya, percaya Tuhan pasti akan mengubahkan keadaanmu kalau kamu tetap setia kepada Tuhan. Sungguh-sungguh. Saya lihat saudara, dari bulan ke bulan, kesungguhannya makin nyata. Tibalah kalau tidak salah hampir 7 bulan setelah dia sungguh-sungguh itu, ada sebuah jalan terang. Tiba-tiba dia mendapatkan satu modal, sebenarnya bukan pinjaman. Seorang meminjami dia untuk dipakai membangun usaha. Nggak banyak, saudara. 1-2 peti dia buat, dia bisa kerjakan sendiri. Lalu dia jual 1-2 peti, lama-lama berputar. Dia makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara tahu, di masa pandemi, ya, di masa pandemi kemarin, peti mati yang dia hasilkan itu ngeri, saudara. Tiap hari dia kirim 30 peti mati.
selama pandemi, saudara. 30 peti mati. Dalam 2 tahun, dia bisa beli tanah 1.000 meter. Dia bisa bangun tempat usahanya. Dia bisa beli 1, 2, 3, 4 mobil ambulans baru, saudara, Grand Max yang dimodif menjadi ambulan. Lalu, wah banyak sekali, saudara. Bahkan yang terakhir, saudara, istrinya percaya Yesus. Dan dia bersaksi bahwa saya tidak mau jauh dari Tuhan Yesus. Saya mau lebih dekat, lebih setia lagi dengan Tuhan. Karena aku tahu, di luar aku bisa berubah. Tapi ketika di dalam aku ini kepada Tuhan, aku tidak berubah. Aku makin cinta, aku makin sungguh-sungguh. Maka perubahan yang di luar itu bisa mendatangkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidupku. Itu yang dia saksikan. Itu sebabnya, saudara, benar yang dikatakan oleh Daud. Dahulu aku muda, sekarang jadi tua. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Amin. Yang kedua, pelajaran apa yang kita dapat dari Mazmur 37? Mazmur 37 mengatakan bahwa, perhatikan pada kalimat-kalimat menjadi orang benar. Tadi di awal saya sudah katakan. Orang benar dengan orang percaya itu berbeda. 2 hal yang berbeda. Jangan cuma jadi orang percaya. Jadilah orang benar. Orang percaya yang mau hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena pada waktu engkau memutuskan menjadi orang benar, melakukan kebenaran firman Tuhan, dengar, Anda bukan sedang mengerjakan Taurat loh. Anda bukan sedang di bawah Taurat seperti kebanyakan orang berpikir, oh kalau kamu masih melakukan firman, berarti kamu Taurat, kamu bukan orang yang menerima kasih karunia. Salah semua, saudara. Melakukan firman nggak ada hubungannya menjadi ahli Taurat. Orang yang melakukan firman itu tidak ada hubungannya dengan tidak mengalami kasih karunia. Justru orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Kenapa saya bicara keras ini, saudara? Karena masih banyak orang itu hanya berpatokan pada, oh ini kasih karunia. Nggak usah melakukan ini itu, kan semua kasih karunia. Salah. Justru kalau kita menerima kasih karunia, lalu kita nggak ngapa-ngapain dalam hidup ini, nggak lakukan yang benar, nggak setia, nggak sungguh-sungguh, nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan, Anda disebut orang yang tidak menghargai kasih karunia. Saya bisa tunjukkan ayatnya banyak sekali, nggak cukup waktu untuk di sini, saudara. Nanti Anda bisa tanyakan. Anda lihat bagaimana orang yang disaksikan oleh Daud ini adalah dari muda sampai tua, orang benar. Berarti apa? Yang dilihat dia adalah orang benar ini, dari muda sampai tua, dia ini mengikat perjanjian dengan Tuhan. Penting buat kita ngerti, ketika engkau melakukan firman, engkau sebenarnya sedang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Ya. Itu sebabnya, mari sama-sama saya mengajak semua keluarga COC Ministry ini, ayo, lakukan firman Tuhan. Justru ketika engkau melakukan firman Tuhan, engkau itu sedang mengikatkan diri dengan janji-janji Tuhan. Kalau saudara mengikatkan diri dengan janji-janji Tuhan, engkau pasti mengalami yang baik. Engkau akan tidak kehilangan berkat. Saya akan tunjukkan, masih di Yohanes pasal 15. Saya ingin mengajak saudara melihat ayat 15, 21, 23, 24. Ya, kita lompat-lompat. Perhatikan ini. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas ya? Orang yang berkata aku mengasihi Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan, kasihnya kepada Tuhan perlu dipertanyakan. Karena Alkitab ngomong, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya.
ya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perintah menurut firman-Ku. Saya ulang, ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Anda melihat bagaimana orang benar itu mengikatkan dirinya dengan Tuhan dalam perjanjian. Orang yang melakukan firman Tuhan tidak akan pernah rugi. Percaya sama saya. Lakukan firman, hidupmu nggak akan rugi. Tidak akan rugi. Kalau engkau setia beribadah, apa kerugianmu? Nggak ada kerugianmu. Malah keuntungan. Ketika kita beribadah, kita itu mengikatkan diri dengan perjanjian Tuhan. Karena apa? Ada janji Tuhan yang mengatakan dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi pada waktu engkau beribadah, berarti engkau sedang melakukan perintah Tuhan. Engkau sedang mengikatkan dirimu dengan perjanjian Tuhan. Apa janji Tuhan di Keluaran 23 ayat 25? Tetapi engkau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka aku akan memberkati roti makanan. Aku akan memberkati air minuman. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Lalu pertanyaannya begini. Saudara beribadah kepada siapa kok nggak diberkati? Ini kan pertanyaannya. Pak, aku sudah beribadah, kenapa aku nggak diberkati, Pak? Nanti dulu. Anda beribadah kepada siapa? Masih banyak dalam pikiran orang Kristen bahwa yang memberkati hidup seseorang adalah gereja dan pendeta. Itu salah besar. Salah besar. Sorry ya, saya mesti bicara ini. Saya nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Saya juga katakan ini kepada jemaat saya. Yang memberkati kamu itu adalah Tuhan yang kamu sembah dalam ibadah. Yang kamu tinggikan dalam ibadah. Kepada dia saja kamu ikatkan dirimu dengan perjanjian itu. Jadi bukan begini, oh kalau kamu nggak ke gerejaku, kamu nggak diberkati kamu. Oh kalau kamu nggak ditumpangi tangan pendeta itu, kamu nggak diberkati. Hei dengar, berkat itu dari Tuhan. Maaf ya, saya terlalu fanatik akan hal ini. Karena saya pengen Anda itu terhubung langsung dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Anda mintanya berkat Tuhan. Tapi respekmu bukan kepada Tuhan. Kan ini nggak adil ini. Saya pengen respekmu kepada Tuhan. Melayani, beribadah, berikan kepada Tuhan. 15 tahun saya jadi gembala. Tanpa gaji, saudara. Tanpa gaji. Saya diundang pelayanan. Tidak dikasih PK. Saya nggak pernah nyetatus atau telepon. Kenapa nggak dikasih PK? Lalu Anda bertanya, memang Pak Filipus ini berkatnya dari mana? Anda tahu? Burung gagak itu bisa kirim berkat kepada saya. Bukan karena saya dekat dengan pengusaha, dekat dengan orang kaya. Enggak. Hidup saya banyak di Prigen, saudara. Hidup saya itu banyak di Prigen. Itu rumah doa, villa saya, saudara. Saya banyak di sana. Kalau enggak di sana, saya ada di satu rumah di rumah saya, yaitu pavilion saya, saudara, yang saya konsep menjadi sebuah kafe. Konsepnya kafe, bukan terbuka untuk umum ya. Jadi memang saya senangnya itu duduk, ngopi, baca, belajar, berdoa. Dan Tuhan itu, saya mau katakan, Tuhan itu pelihara dengan cara yang luar biasa. Saya jalan di mall, saudara. Saya kan nggak pernah nge-mall. Saya jalan di mall. Orang menyapa, kan semua pakai masker. Ini saya kasih tunjuk saja cara Tuhan memberkati. Saya cuma ke mall karena saya mau ketemu sama seseorang. Lalu di perjalanan itu ketemu dengan seseorang, hanya menyapa. Hei, Pak Filipus ya? Iya, iya kok. Saya Filipus kok.
lupa sama saya. Waduh, saudara, udah lama saya nggak khotbah di perusahaan. Sejak pandemi, saya buka masker. Kayaknya saya pernah tahu, tapi di mana ya? Ya udah kok, Tuhan berkati ya. Pak Filipus nggak mau ngapain? Saya mau ketemu sama teman di sini. Kebetulan ada teman mau ngajak ngopi di sini. Lalu kemudian setelah waktu saya ngopi, dia ngomong begini, Pak Filipus nomor rekening masih sama. Saya bilang, saya perasaan nggak pernah kasih nomor rekening. Kok ada dia? Karena terlalu lama kami nggak pernah kontak, saudara. Karena kontak-kontak saya terus kontak-kontaknya jemaat, saudara. Tuhan bisa berkati dengan itu, baru yang seperti itu, belum yang lain-lain. Bukan berarti begini loh. Oh, saya dikenal orang supaya diberkati. Enggak, saya melayani bukan supaya diberkati, saudara. Kerinduan saya adalah ketika saya melayani hari ini, saudara mengerti kebenaran, hidupi kebenaran itu, dan nikmati berkat-berkat dari Tuhan. Kembali kepada apa yang kita baca. Ikat perjanjian dengan Tuhan, mengikatkan diri dengan perjanjian Tuhan. Yaitu apa? Dengan melakukan firman. Ada satu ayat yang saya sangat suka, saudara ya. Saya ingin Anda membacanya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yuk kita lihat yuk sebentar. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini ayat yang saya sangat suka, saudara. Banyak orang Kristen nggak paham dengan ini. Tapi saya mau pahamkan buat saudara. Yuk kita lihat ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yuk kita lihat ya. Saya baca buat saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Oke, paham? Setiap saudara yang percaya Yesus itu ada di dalam Tuhan. Amin. Ya. Perhatikan ini. Jangan puas. Kamu ada di dalam Tuhan. Jangan puas itu. Lihat ini. Dan firman-Ku ya, tinggal di dalam kamu. Lihat ini. Tuhan bicara dua hal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, oke, jangan seneng dulu. Tapi perhatikan, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nanti saya akan kasih keterangan ya, kenapa dikatakan tinggal. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Masih di ayat 7. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Keren nggak ini ayat, saudara? Oh, ini keren banget, saudara. Ini masalahnya. Kenapa banyak orang berkata, Pak, aku tinggal dalam Tuhan loh, aku jadi milik Tuhan loh, Pak, aku melayani Tuhan loh, Pak. Kurang setia apa saya, Pak, dengan Tuhan? Kenapa kok aku berdoa nggak dijawab oleh Tuhan? Saya mau katakan, ini ayat sudah jelas, saudara. Coba cek, apakah firman Tuhan tinggal dalam kehidupan saudara? Ini yang saya sebutkan tadi, yang dilihat oleh Daud. Sejak aku muda sampai tua, orang benar tidak ditinggalkan. Artinya apa? Orang benar ini adalah orang yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian Tuhan. Yang mau mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya. Jangan cuma percaya, tapi lakukan firman. Makanya Alkitab katakan begini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Banyak orang kan saya sering ketemu gini, wah firman Tuhan itu saya tahu, Pak. Firman itu saya tahu, Pak. Oh, firman itu saya tahu, Pak. Gak penting berapa banyak yang kamu tahu. Yang paling penting berapa banyak yang kamu lakukan. Karena orang yang paham akan firman saja, itu melakukan. Satu kali, kami jalan dengan istri saudara. Kemana-mana kami berdua, saudara ya. Istri saya bilang begini, Pak, kenapa ya orang itu kok harusnya diberkati loh dia. Kalau lihat dari pelayanannya itu diberkati loh, Pak. Tapi kok cerita sama saya banyak persoalan ya. Saya bilang begini, pelayanan itu tidak menjamin kamu diberkati. Yang menjamin kamu diberkati adalah ketika kamu yang tinggal dalam Tuhan, firman yang kamu dengar, kamu baca, kamu renungkan, firman itu kamu lakukan. Titik. Nggak pakai koma. Nggak bisa ditawar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Saya kasih contoh. Supaya Anda bisa memahami seperti apa sih firman itu tinggal dalam kehidupan kita. Semua punya handphone kan? Semua punya handphone. Semua punya Facebook? Oh, pasti semua punya. Oh, enggak usah Facebook. Semua punya WA? Semuanya pasti punya WA ya.
92 yang ikut pada hari ini pasti punya WA. Pertanyaannya begini, bagaimana kamu yang punya handphone itu bisa main WA, bisa berkomunikasi dengan WA? Ya caranya kita download aplikasi WA. Kalau kamu nggak pernah download, kamu nggak bisa main WA. Sama. Kita ini punya akses untuk menikmati janji Tuhan. Tapi sayang, firman Tuhan nggak pernah kita download. Firman Tuhan nggak pernah masuk dan meresap diam dalam kehidupan kita. Ada satu ayat, saudara, yang sangat saya suka juga. Yosua 1 ayat 8. Saya sangat suka. Karena apa yang saya sampaikan ini pengajaran basic ya. Karena hari-hari ini gereja kami ini sedang mengajar tentang karakter. Tahun ini kami mengajar tentang karakter. Karena ini berat, saudara ya. Makanya kami nggak pernah kasih makanan yang ringan, berat, karakter. Tapi hari ini saya bicara tentang berkat. Ya, supaya kalau nanti lain waktu saya diundang lagi, saya akan bicara tentang karakter. Ya, karakter itu penting. Yuk, kita lihat Yosua 1 ayat yang ke-8. Alkitab katakan begini, Yosua 1, saya hanya pakai ayat dasar ya. Ada banyak ayat-ayat yang saya bisa pakai, tetapi saya hanya pakai ayat dasar. Dikatakan begini, Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Nah, kenapa kitab Taurat? Karena zaman itu yang ada hanya kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu disebut kitab Taurat. Ya. Saudara jangan salah ya kalau lihat kitab Taurat itu, oh ini Taurat ya Pak, Taurat ya Pak. Saudara, jangan dulu ingat ya. Hukum Taurat dengan kitab Taurat itu beda. Yang tidak boleh kamu lakukan itu adalah hukum Taurat. Bukan 10 loh hukum Taurat itu, saudara. 512. Itu yang nggak boleh. Itu ajaran manusia. Kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Apa isinya? Janji Tuhan. Apa isinya kitab Taurat itu? Rencana Tuhan. Apa isinya kitab Taurat itu? Jalan keluar terhadap seluruh masalah kehidupan. Ya. Jadi kalau baca Alkitab itu yang benar, saudara. Sekolah Alkitab yang benar, saudara. Jangan ngawur-ngawur begitu. Jangan nggak masuk kelas begitu. Kitab Taurat dengan hukum Taurat beda. Dua hal yang berbeda. Kadang-kadang pendeta-pendeta nggak ngerti itu, angger ngomong aja. Oh, jangan lakukan Taurat. Yang nggak boleh itu hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? 512 itu loh yang dikatakan Tuhan nggak boleh. Ya, bukan kitab Tauratnya. Tapi Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Belum selesai ya. Supaya engkau bertindak apa? Hati-hati. Ini penting. Bagaimana saudara bisa bertindak hati-hati? Apabila firman itu tertanam dalam dirimu, engkau memahaminya. Kalau engkau nggak paham rambu-rambu, engkau akan langgar itu semua rambu-rambu. Ya, toh? Saya masih ketemu itu, bahkan tadi itu saya mau nulis di status saya, saudara. Baru naik Fortuner saja udah arogan. Baru naik Fortuner, udah arogan kayak begitu. Jangan dikira nggak punya Fortuner. Itu mobil-mobil besar tuh mobil-mobil saya biasa itu, saudara. Baru naik Fortuner. Hanya karena saya pakai Camry, saudara. Dipepet habis-habisan. Saya cuma tersenyum aja. Gitu. Coba kalau lawannya sama-sama besar, pasti dia nggak berani. Baru naik Fortuner udah sombongnya bukan main. Itu berarti orang nggak paham lalu lintas. Dia melanggar di marka jalan, saudara. Dia langgar itu bahu jalan. Saudara. Dia potong jalur saya, saudara. Lalu masuk keluar, mepet. Aduh, saya cuma ngelus dada begini. Ini gambaran orang-orang nggak paham firman. Gambaran orang-orang nggak tahu lalu lintas. Makanya begini, kalau tahu lalu lintas, Anda langgar, berarti Anda nggak tahu, Anda nggak paham. Sama, kalau orang berkata, aku tahu firman, tapi dia melanggar firman, berarti dia nggak paham firman. Tujuannya Yosua itu disuruh merenungkan firman Allah adalah supaya bertindak hati-hati. Makanya, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kalau firman itu tinggal dalam hidup saudara,
pasti hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Berarti kau mengikatkan diri dengan perjanjian Tuhan. Maka apa yang terjadi? Yosua 1 ayat 8 berkata begini bagian terakhir. Perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Berhasil dan beruntung itu desain Tuhan. Jangan anti dengan kekayaan. Ya toh. Oh, ini Filipus ngajar teologi kemakmuran. Saya ngajar lebih daripada teologi kemakmuran. Saya itu pemulihan total, saudara, ajaran saya. Tapi dimulai dari karakter. Saya berani bicara karena saya ngalami semua, saudara. Ngalami janji-janji Tuhan yang nggak mungkin, nggak pernah terpikirkan, saudara. Hanya cuma begini, saya kepingin anggur. Cuman batin begitu, orang kirim anggur, saudara. Saya lagi pengen degan. Cuma begitu toh, saudara. Ada orang kirim degan. Bukannya tatus loh, saudara. Sampai saya itu nggak pernah mau mikir yang lain-lain. Kecuali memikirkan pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan buat saudara. Sampai di situ loh, Tuhan tuh kalau mengasihi kita. Makanya saudara, ikatkan dirimu dengan perjanjian Tuhan yang kedua. Maka segala musim, engkau akan menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasih jempolnya, saya ingin tahu. Wow, masih pakai jempol lagi. Luar biasa. Saya mesti lihat oma-oma ini, luar biasa ini oma-oma yang dahsyat ini ya. Oma-oma, om tante luar biasa. Amin. Ya, oke, saya lanjutkan lagi saudara ya. Karena saya dikasih khotbah ini panjang banget, saudara, 1 jam saudara ya. Saya biasa khotbah 3 jam ini saudara, dikasih 1 jam. Oke, no problem saudara ya. Jadi ingat ya, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, itu artinya kau mengikatkan diri dengan perjanjian Tuhan. Mintalah apa saja. Kamu akan menerimanya. Perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan berdoa. Bukan berarti nggak ada masalah. Ada masalah. Ada masalah. Tenang aja, ada masalah. Bukan berarti kalau orang itu deket Tuhan nggak ada masalah. Ada masalah. Saya juga ada masalah. Ya, saya mau cerita. Boleh cerita ya, Mas, masalah itu ya? Yang Kajari itu boleh cerita? Oh, nggak usah ya. Saudara, saya ini dituntut sesuatu perkara yang tidak pernah saya lakukan, saudara. Anda bayangkan, saudara, dilaporkan. Saya dilaporkan atas sesuatu yang saya rasa begini, saudara. Saya nggak pernah lakukan itu, saudara. Tapi dilaporkan. Sengaja dibayar untuk saya supaya ditangkap, saudara. Apa yang saya lakukan? Apa saya takut, saudara? Enggak, saya hadapi. Bahkan saya telepon teman saya pengacara, malah minta bayaran, saudara. Temen dimintain saran, malah minta bayaran. Saya bilang, oh lu bukan temen lu. Kamu minta saya doakan rumahmu aja, saya nggak minta apa-apa. Saya hanya minta saran saja. Kamu minta saya bayar. Itu bukan teman, saudara ya. Ya toh. Singkat cerita, saya nggak pakai pengacara. Saya hadapi persoalan itu. Anda tahu, sebelum saya menghadapi, saya pergi berdoa. Saya minta kepada yang manggil saya, kasih saya waktu 3 hari ya, saya untuk berdoa. Di waktu saya berdoa, di 3 hari itu, saya kan kedatangan tamu. Kebetulan tamu saya ini, itu pendeta dari luar kota. Saya jemput dia. Waktu saya jemput, lalu karena malamnya kan KKR, dia bilang begini teman saya ini, Pastor, boleh nggak teman saya dari Jakarta ikut? Kebetulan dia pas lagi ada acara di Surabaya. Kan itu teman baik saya. Dia pengen ikut ibadah di tempat Pastor. Oh boleh, welcome home. Perlu saya jemput? Oh enggak usah, dia akan minta map-nya saja. Akhirnya datanglah dia. Saya juga nggak ngerti Bapak ini, saudara, orangnya udah cukup umur, lebih tua dari saya. Dari perawakannya, dia seorang yang sopan, rapi, saudara ya. Seorang pejabat negara, saudara. Lalu, kemudian saya cerita setelah sesi makan, itu setelah acara KKR, sesi makan, saya cerita dengan teman saya ini, yang pendeta ini. Bro, bantu doa ya. Saya lagi punya persoalan ini. Nah, karena dia sahabat saya cerita apa aja adaannya. Lah temennya dia ini yang tadi ikut itu kan ikut makan, dengar omongan saya. Lantas dia tarik saya ke luar, bilang begini, mana surat panggilannya? Lalu diambil. Baik, dia pelajari. Baik, Pak Filipus, nggak usah takut ya. Saya ada di belakang Pak Filipus. Anda tahu, siapa orang ini?
Orang ini dari Mahkamah Agung, saudara. Bukan gadungan, saudara. Jabatannya cukup tinggi. Tahun depan dia akan naik jadi Mahkamah Agung, saudara. Anda tahu, seluruh kasus saya ditangani dia. Selesai. Bayangin, saya cuma ngundang teman pendeta. Tuhan kirim pertolongan yang saya nggak ngerti, saudara. Akhirnya terhubunglah saya dengan Kejaksaan Agung. Seluruh masalah saya di backup habis, saudara. Bahkan orang yang melaporkan saya hari ini sedang dipanggil oleh pihak Mahkamah Agung. Mateng kon, saudara. Artinya apa? Tuhan tuh bela, bukan berarti saya nggak ada masalah. Saya nggak keluar 1 rupiah pun, loh, saudara. Saya nggak keluar 1 rupiah pun. Tuhan bela. Siapa saya? Tapi sekali lagi dengar. Orang yang mengikat diri dengan perjanjian Tuhan, yaitu melakukan firman dengan sungguh-sungguh, orang itu akan menikmati berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu nggak harus uang, nggak harus harta, pembelaan, mujizat, penyediaan, perlindungan, itu juga berkat Tuhan. Amin. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Pendek saja karena waktunya udah mau habis, saudara ya. Sudah 19.14. Saya berhenti 19.25, saudara ya. Oke. Masih semangat ya? Yang masih semangat, saya pengen tahu jempolnya. Masih semangat? Masih semangat? Oke, masih semangat. Ya, ini Oma Yohana, semangat ya. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya, ini karena yang terdekat ini Oma Yohana ini. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Ya, 3 aja, saudara ya. Cukup ya. Dari apa yang kita baca tadi, Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang pertama, bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan? Yang pertama, di dalam segala perubahan, tetap ada di dalam Tuhan. Yang kedua, mengikatkan diri dengan perjanjian Tuhan, yaitu lakukan firman. Nggak penting berapa banyak yang kau baca, tapi yang kau baca, lakukan. Lakukan. Jangan menunda, lakukan. Maka engkau mengikat dengan perjanjian Tuhan. Yang ketiga, dari ayat yang kita baca tadi, saya menemukan dari muda sampai tua, orang benar tidak ditinggalkan. Artinya apa? Berjalan bersama Tuhan. Dalam hidup ini kita perlu terus berjalan dalam Tuhan. Anda nggak bisa hidup di luar firman. Anda nggak bisa hidup di luar Tuhan. Berjalan terus dalam Tuhan. Bagaimana kita disebut orang yang berjalan? Aku kemarin dari dibuka dulu Pak. Oh iya, sorry. Ya, oke, sorry. Oh, kepencet ya. Ya, sorry. Yang ketiga adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perlu terus-menerus berjalan dengan Tuhan. Ya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dalam segala musim, jadilah orang percaya. Jangan tinggalkan iman. Jangan tinggalkan kesetiaan. Saya ada ayat yang sangat bagus ya. Ayat terakhir saya. Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini ayat saya yang terakhir. Seperti apa sih berjalan bersama Tuhan? Saya ingin menggambarkan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita disebut orang-orang yang selalu berjalan dengan Tuhan. Artinya apa? Langkah-langkah yang kau kerjakan hari-hari, jangan ikuti nasihat dunia. Engkau pasti nggak berbahagia. Jangan ada di jalan orang berdosa. Pasti engkau nggak berbahagia.
Jangan ada kumpul dengan orang-orang yang tidak menambahkan nilai baik dalam hidupmu. Itu bisa menghalangi engkau berjalan dengan Tuhan. Makanya saya lebih setuju orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi 3 itu, saudara, itulah yang membuat engkau terus menikmati hakmu, berkatmu, janji Tuhan untuk saudara. Hidup kekal pasti. Banyak orang Kristen nggak ngerti ini. Jangan dikira ikut Tuhan, percaya Tuhan, cuma dapat sorga. Enggak. Dapat semua yang baik dalam hidup. Percayalah. Selama hidup di usia saya yang ke-50, bulan Maret yang lalu. Tahun 82 saya baru percaya Tuhan Yesus. Tepatnya 12 Juli 1982. Saya percaya Yesus. Jadi 40 tahun yang lalu, saya jadi orang percaya. Dan 40 tahun itu, sejak dari saya percaya, saya ikut di Komsel, saya ikut di PA, saya ikut di pemuritan. Yang saya lakukan cuma satu. Saya selalu ikut apa yang firman Tuhan katakan. Saya tidak mau ikuti apa yang dunia ajarkan. Hari ini kan banyak ya, kata-kata bijak. Ya, nggak salah Anda ikuti kata-kata bijak. Tapi itu tidak membawa nilai dalam hidup. Tapi lakukan firman Tuhan. Ikuti kata firman. Saya tutup begini, saudara. Anda tahu bahwa ini selalu kalau Anda dengar khotbah saya di Value of Life, ketika saya mengajar tentang Value of Life, saya selalu katakan begini. Anda tahu bahwa Alkitab ini bukan sekedar tulisan. Alkitab ini bukan sekedar tulisan. Alkitab ini memuat semua rencana Tuhan, kehendak Tuhan, harapan Tuhan untuk orang percaya. Jadi saya bilang begini, Alkitab ini adalah buku panduan satu-satunya bagi orang percaya, pengikut Kristus. Kalau saudara jadi pengikut Kristus, Anda jangan pakai buku yang lain untuk membawamu berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kamu mau berjalan dengan Tuhan, pakai Alkitab. Jangan pakai primbon, jangan pakai horoskop, jangan pakai ramalan, jangan pakai katanya, jangan. Alkitab. Saya ekstrim untuk hal ini, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang menebus hidup saudara. Tuhan itu punya mau saudara ada masuk dalam rencana Tuhan. Makanya disediakan Alkitab. Kenapa Yosua disuruh merenungkan? Kenapa dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Karena memang Alkitab itu bukunya orang percaya. Sama dengan Anda beli handphone, kan? Android atau Apple, iPhone. Anda beli handphone, pasti ada buku panduannya. Untuk apa buku panduannya? Untuk menyalakan handphone? Bukan. Buku panduan itu untuk memberitahu kelengkapan apa di dalam isi handphone itu. Jadi buku panduan itu, makanya jangan suka ganti-ganti handphone. Handphone yang kau beli 4 juta, 5 juta, 8 juta, 10 juta, 15 juta, 30 juta, itu sudah handphone yang sangat canggih. Tapi sayangnya, kita ini punya handphone mahal, tapi nggak pernah baca buku panduannya. Sehingga bisanya cuma WA, Facebookan, Instagraman, apalagi mah? Instagraman, WA, telepon, Twitter, gitu toh. Lah percuma. Kalau Anda mau cuma begitu-begitu aja, pakai handphone yang 2 juta aja cukup, saudara. Saya punya handphone dulu awalnya mahal. Tapi kenapa saya nggak ganti handphone? Bukan karena saya nggak bisa beli handphone. Karena setelah saya baca buku panduannya, ini handphone canggih banget, saudara.
Saya bisa bikin film dari handphone ini. Saya bisa transaksi, teken kontrak dari handphone. Sah. Saya bisa pakai pembayaran. Saya kemana-mana nggak pernah bawa dompet. Semua kartu saya ada di HP. Tinggal scan, sudah jadi. Tempelin, sudah transaksi selesai. Nggak pernah bawa dompet. Semua KTP di sini. Canggih banget ini handphone. Harga bekasnya sekarang tinggal 3 juta, 4 juta. Tapi harga barunya waktu itu 15 juta. Saya cukup bersenang dengan handphone ini. Artinya apa? Setelah saya baca buku panduannya, ternyata handphone ini bagus. Dengar, Tuhan tidak mendesain saudara gagal. Tuhan tidak mendesain saudara kalah. Tuhan tidak mendesain saudara tidak sampai tujuan. Tuhan mendesain saudara bukan cacat. Tuhan tidak mendesain saudara itu tidak kudus. Tapi bagaimana caranya? Semua desain Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ikuti firman Tuhan, maka engkau seperti berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Biarlah apa yang disaksikan oleh Daud sejak muda sampai tua. Orang benar tidak ditinggalkan. Anak cucunya tidak meminta-minta. Tuhan memberkati. Shalom. Saya kembalikan kepada Pak